tentang wawancara. Masih ingat? Saja yang pertama ada di Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. Wawancara harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebelumnya, tentukan tujuan dari wawancara tersebut. Setelah itu, pilihlah narasumber yang sesuai. Mintalah kesediaan narasumber untuk diwawancarai tentang topik tertentu. Setelah itu, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan. Ketika melakukan wawancara di waktu yang disepakati, perhatikan adab sebagai pewawancara. Pakailah baju yang sopan dan berbicara dengan sopan. Perkenalkan diri terlebih dahulu dan ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau diwawancara. Sampaikan pertanyaan dengan jelas. Apabila jawaban narasumber kurang jelas, sampaikan konfirmasi dengan mengatakan apakah yang Bapak atau Ibu maksud seperti ini. Ajukan pertanyaan yang sesuai meskipun tidak ada dalam daftar pertanyaan. Sampaikan terima kasih kepada narasumber ketika wawancara sudah selesai dan mintalah kesediaannya untuk ditanya kembali kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Hal yang tidak kalah penting dari praktik wawancara adalah menuliskan hasilnya. Kalau kita mempunyai alat perekam suara, kita bisa menuliskan transkrip wawancara lengkap. Namun kalau tidak punya alat perekam, kita bisa merangkum hal-hal yang penting saja dari wawancara dengan merujuk ke tujuan wawancara. Ketika melakukan wawancara, catat kata-kata kunci saja, tidak perlu menuliskan seluruh kalimat. Lebih baik pewawancara fokus untuk mendengarkan dan memahami jawaban dari narasumber. Langkah-langkah wawancara. Berikut adalah langkah-langkah wawancara. 1. Menemukan tokoh yang akan diwawancara. Narasumber ini bisa orang tua, kakek, nenek, saudara, atau tetangga yang sekiranya mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang kesenian daerah. 2. Menghubungi narasumber dan meminta kesediaan untuk diwawancarai. 3. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Contoh. 1. Menurut Bapak atau Ibu, apa kesenian tradisional yang khas dan paling dibanggakan dari daerah ini? 2. Apa alasan Bapak atau Ibu memilih kesenian tradisional tersebut? 3. Bagaimana sejarah atau latar belakang terciptanya kesenian tersebut? 4. Apakah ada permainan tradisional khas dari daerah sini yang sekarang tidak dimainkan lagi oleh anak-anak? Tolong ceritakan bagaimana cara memainkannya. Silakan. Sebelum itu perkenalkan nama saya Ika Darwana. Tujuan saya untuk mewawancarai untuk menggali informasi. Tujuan saya untuk pergi ke sini untuk menggali informasi. Cara memasak nasi goreng. Bagaimana cara masak nasi goreng? Demikian penjelasan tentang wawancara untuk menggali informasi. Terima kasih telah menonton video ini.